akhlak yang harus kita jaga juga, akhlak kepada para sahabat Nabi, akhlak kepada para keluarga Nabi, saudara. Ini sekarang kurang ajarnya lagi, Syiah datang caci maki sahabat Nabi. Kalau sekarang tahu-tahu muncul ada orang-orang sok pinter, sudah di atas mimbar teriak menghina para sahabat Nabi, melecehkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, melecehkan istri-istri Nabi, saudara, seperti Sayyidah Aisyah, Sayyidah Hafsah. Siapa mereka, saudara? Punya terhadap Nabi, tidak punya jasa terhadap perjuangan Islam, sok menghina para sahabat Nabi, sok menghina para keluarga Nabi. Kurang ajar. Kita dari kecil dengar, kalau dengar cerita Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kita kalau dengar nama Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, kalau kita dengar nama Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, kalau kita dengar nama Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, kita dengar ceritanya indah, saling cinta, berjuang, bahu membahu, bela Nabi, saudara. Tahu-tahu ada makhluk baru lagi nih, namanya Syiah. Hadir di tengah kita, bikin majelis, dia caci maki Abu Bakar Siddiq, dia caci maki Umar ibn Khattab, dia caci maki para sahabat Nabi, saudara. Kurang ajar. Jasanya apa dalam bela Nabi? Jasanya apa dalam bela Islam? Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar ibn Khattab, Sayyidina Utsman ibn Affan, Sayyidina Ali ibn Abi Thalib sudah mengorbankan tenaganya, waktunya, harta bendanya, jiwa raganya untuk Allah dan Rasulnya, saudara. Di awal Islam, masa Nabi sedang sulit-sulitnya, ini manusia ketemu Nabi tidak, berjuang bersama Nabi juga tidak, berkorban untuk Islam tidak. Kurang ajar. Jadi jangan salahkan nanti Ahlus Sunnah kalau marah. Kalau nanti Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dihina, jangan salahkan Ahlus Sunnah kalau mereka nanti disembelih sama Ahlus Sunnah, saudara. Betul? Maka itu saya tanya, kalau gitu jaga orang-orang Syiah tadi benci kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, simpen bencimu di hatimu. Ini bukan negeri Syiah, ini bukan Iran, ini Indonesia, ini negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini negeri para pecinta keluarga Nabi, ini negeri para pecinta sahabat Nabi, ini negeri para pecinta Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Kira-kira jelas tidak? Jadi saya tanya sekali lagi, kalau begitu akhlak perlu dijaga tidak? Wajib dijaga tidak? Siap jaga akhlak? Siap tinggikan akhlak? Siap utamakan akhlak? Takbir. Sallu ala Nabi. Ajaran-ajaran Syiah dari kitab-kitab rujukan mereka, maka ternyata banyak ajaran Syiah yang bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Sebagai contoh, sikap mereka terhadap para sahabat. Mereka itu mengatakan bahwa para sahabat setelah Rasulullah SAW wafat, mereka semuanya menjadi murtad. Dan tinggal beberapa orang saja yang bisa dihitung dengan jari. Al-Qulaini, lengkapnya Muhammad bin Ya'qub Al-Qulaini, di dalam kitabnya Al-Kafi mengatakan, kana nas ahlan ridda ba'da wafatin Nabi illa thalatha, Al-Miqdad bin Al-Aswad wa Abu Dzar Al-Ghifari wa Salman Al-Farisi. Para sahabat ini setelah Rasulullah SAW wafat, mereka semuanya menjadi murtad. Tinggal 3 orang, Miqdad bin Al-Aswad wa Abu Dzar Al-Ghifari wa Salman Al-Farisi. Dalam kitab yang lain mengatakan, kita bahas lagi Muhammad bin Yasir, lainnya murtad. Abu Bakar murtad finnar, wa kata Umar bin Khattab dan lain-lainnya. Ini keyakinan Syiah yang tertera di dalam kitab-kitab rujukan Syiah, sehingga dia bukan Syiah kalau dia tidak yakin seperti ini.
Oh ya Habib, saya ini Syiah, tapi saya tidak mencaci maki sahabat. Saudara bukan Syiah, saudara Sunni. Karena ulama mereka mengatakan apa? Nahnu natagarrab ilallah bi bughdhi ashab Muhammad wa bisabbihim wa bila'nihim wa bi bughdhi man ahabbahum. Kami ini, kata ulama Syiah, mendekatkan diri kepada Allah dengan membenci, memusuhi ashab Rasulullah SAW dan melaknat mereka, serta melaknat orang-orang yang mencintai para sahabat. Kita ini juga dilaknat orang-orang Syiah. Ini tadi berarti apa? Ajaran Syiah ini membuktikan kalau begitu Rasulullah ini gagal. 20 tahun, 23 tahun Rasulullah berjuang, berdakwah. Ketika wafat murid-muridnya jadi murtad semuanya. Ya Allah, ada lebih penghinaan kepada ini? Menghina Rasulullah seperti ini. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menurunkan beberapa ayat yang isinya Allah mencintai para sahabat, Allah memuji para sahabat, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah, dan Allah menjanjikan al-husna, surga bagi mereka. Allah mencintai para sahabat, namun orang-orang biadab Syiah ini mereka mengatakan bahwa para sahabat telah murtad. Dengan demikian berarti ajaran Syiah bertentangan dengan Al-Quran Karim. Jelasnya mereka menolak kalam Allah, sedang orang yang menolak kalam Allah tidak diragukan lagi kekufurannya. Contoh yang lain, mereka mengatakan bahwa Ummul Mukminin Aisyah telah berbuat zina. Ummul Mukminin difitnah, ibu kita dituduh telah melakukan perbuatan serong. Wah, kita diam. Ibu kita dituduh oleh orang-orang Syiah telah melakukan perbuatan serong. Wah, kita biarkan mereka berkembang di daerah kita. Mana bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW? Saya yakin yang ada semua adalah pecinta Rasulullah SAW. Tapi apa buktinya? Apa buktinya? Ibu kita dihina, dituduh, difitnah. Ibu kita dikatakan telah berbuat serong. Wah, kita diam. Kita biarkan mereka mengadakan kegiatan di hadapan kita. Wah, kita pura-pura tutup mata. Kita akan marah kalau ibu kita yang melahirkan dituduh. Padahal ini Ummul Mukminin yang dituduh dan difitnah oleh orang-orang Syiah. Wah, kita diam. Kita biarkan mereka. Kita terima pengungsi mereka meminta suaka. Apakah benar bahwa mereka meminta suaka? Meminta suaka itu datangnya dengan keluarganya dalam keadaan susah, membawa istrinya dan anaknya. Ini yang datang pemuda-pemuda yang sudah terlatih, yang mempunyai misi. Wah, kita biarkan, kita terima mereka. Mana bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW? Istrinya dihina, dituduh, begitu pula mertuanya, menantunya, sahabatnya. Ibu kita dituduh yang tidak mau kita diam. Mana bukti cinta kita kepada mereka? Padahal Allah di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nur menurunkan beberapa ayat yang isinya Allah membela Siti Aisyah dari tuduhan orang-orang munafikin saat itu yang menuduh beliau telah. Allah membela Siti Aisyah, namun si biadab Syiah ini telah menuduh Ummul Mukminin berbuat salah.
Sedang orang yang menolak kalamullah tidak diragukan lagi kekufurannya. Hati-hati kalau kita sudah tahu bahwa mereka itu keluar dari Islam kafir, jangan ada yang sekali-kali mengatakan mereka sama-sama Islamnya. Kita lihat tokoh-tokoh kita di televisi sama-sama Islamnya tanpa ilmu membela Syiah. Dikira perbedaan Ahlussunnah dengan Syiah seperti perbedaan antara NU dengan lantang sama-sama Islam. Ya Allah. Dalam kesempatan ini saya yang terakhir menghimbau kepada hadirin, marilah kita selalu beriman. Dan tolong jangan habis ini lalu semuanya selesai. Nah, mari kita adakan kemana pemuda-pemuda Ahlussunnah di Balikpapan. Buatlah sekarang. Kita tidak akan mengambil sikap pada mereka mau kita perangi, tidak. Kalau mereka mengadakan kegiatan misalnya asyura, kita laporkan ke kepolisian. Kali kita laporkan. Sudah mengambil sikap polisi, oh ternyata kepolisian belum. 2 kali kita sampaikan. Masih belum, 3 kali. Insya Allah kalau sudah 3 kali aparat akan mengambil sikap yang tegas. Namun apabila sampai 3 kali aparat tidak mengambil sikap yang tegas terhadap mereka, maka kita kewajiban sebagai muslim berkewajiban untuk bangun mempertahankan akidah kita. Siapkah kita? Tapi apa buktinya? Apa buktinya ibu kita dihina, dituduh, difitnah? Ibu kita dikatakan telah berbuat serong, kok kita diam? Kita biarkan mereka mengadakan kegiatan di hadapan kita, kok kita pura-pura tutup mata? Kita akan marah kalau ibu kita yang melahirkan dituduh. Padahal ini ummul mukminin yang dituduh dan difitnah oleh orang-orang Syiah. Kok kita diam? Kita biarkan mereka, kita terima mengungsi mereka, meminta semangat. Apakah benar bahwa mereka meminta semangat? Meminta semangat itu datangnya dengan keluarganya dalam keadaan susah, membawa istrinya dan anaknya. Ini adalah pemuda-pemuda yang sudah terlatih, yang mempunyai misi. Wah, kita biarkan, kita terima mereka. Mana bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW? Istrinya dihina, dituduh, begitu pula mertuanya, menantunya, sahabatnya. Ibu kita dituduh yang tidak mau kita diam. Mana bukti cinta kita? Padahal Allah di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nur menurunkan beberapa ayat yang isinya Allah membela Siti Aisyah dari tuduhan orang-orang munafikin saat itu yang menuduh beliau telah Allah membela Siti Aisyah, namun si biadab Syiah ini telah menuduh mukminin berbuat serong. Akhlak yang harus kita jaga juga, akhlak kepada para sahabat Nabi, akhlak kepada para keluarga Nabi, saudara. Ini sekarang kurang ajarnya lagi. Syiah datang caci maki sahabat Nabi. Kalau sekarang tahu-tahu muncul ada orang-orang sok pinter sudah di atas mimbar teriak menghina para sahabat Nabi, melecehkan
Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, mereka kan istri-istri Nabi, saudara. Seperti Sayyidah Aisyah, Sayyidah Hafsah. Siapa mereka, saudara? Punya terhadap Nabi, tidak punya jasa terhadap perjuangan Islam, sok menghina para sahabat Nabi, sok menghina para keluarga Nabi, kurang ajar. Kita dari kecil dengar, kalau dengar cerita Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kita kalau dengar nama Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, kalau kita dengar nama Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, kalau kita dengar nama Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, kita dengar ceritanya indah, saling cinta, berjuang, bahu membahu, bela Nabi, saudara. Tahu-tahu ada makhluk baru lagi namanya Syiah. Hadir di tengah kita bikin majelis, dia caci maki Abu Bakar Siddiq, dia caci maki Umar ibn Khattab, dia caci maki para sahabat Nabi, saudara. 20 tahun, 23 tahun Rasulullah berjuang, berdakwah. Ketika wafat, murid-muridnya jadi murtad semuanya. Ya Allah, ada lebih penghinaan kepada ini? Menghina Rasulullah seperti ini? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menurunkan beberapa ayat yang isinya Allah mencintai para sahabat, Allah memuji para sahabat, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah, dan Allah menjanjikan al-husna, surga bagi mereka. Allah mencintai para sahabat, namun orang-orang biadab Syiah ini mereka mengatakan bahwa para sahabat telah murtad. Dengan demikian berarti ajaran Syiah bertentangan dengan Al-Quran Karim. Jelasnya mereka menolak kalam Allah, sedang orang yang menolak kalam Allah tidak diragukan lagi kekufurannya. Contoh yang lain, mereka mengatakan bahwa Ummul Mukminin Aisyah telah berbuat zina. Ummul Mukminin difitnah, ibu kita dituduh telah melakukan perbuatan serong. Wah, kita diam. Ibu kita dituduh oleh orang-orang Syiah telah melakukan perbuatan serong. Wah, kita biarkan mereka berkembang di daerah kita. Mana bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW? Saya yakin yang hadir semua adalah pecinta Rasulullah. Kurang ajar. Jasanya apa dalam bela Nabi? Jasanya apa dalam bela Islam? Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar ibn Khattab, Sayyidina Utsman ibn Affan, Sayyidina Ali ibn Abi Thalib sudah mengorbankan tenaganya, waktunya, harta bendanya, jiwa raganya untuk Allah dan Rasulnya, saudara. Di awal Islam, masa Nabi sedang sulit-sulitnya, ini manusia ketemu Nabi tidak, berjuang bersama Nabi juga tidak, berkorban untuk Islam tidak, kurang ajar. Jadi jangan salahkan nanti Ahlus Sunnah kalau marah. Kalau nanti Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dihina, jangan salahkan Ahlus Sunnah kalau mereka nanti disembelih sama Ahlus Sunnah, saudara. Betul? Maka itu saya tanya, kalau gitu jaga orang-orang Syiah tadi benci kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, simpen bencimu di hatimu. Ini bukan negeri Syiah, ini bukan Iran, ini Indonesia, ini negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini negeri para pecinta keluarga Nabi, ini negeri para pecinta sahabat Nabi, ini negeri para pecinta Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Kira-kira jelas tidak? Jadi saya tanya sekali lagi, kalau begitu akhlak perlu dijaga tidak? Wajib dijaga tidak? Siap jaga akhlak? Siap tinggikan akhlak? Siap utamakan akhlak? Takbir! Sallu ala Nabi. Ajaran-ajaran Syiah dari kitab-kitab rujukan mereka, maka ternyata banyak ajaran Syiah
bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Sebagai contoh, sikap mereka terhadap para sahabat. Mereka itu mengatakan bahwa para sahabat setelah Rasulullah SAW wafat, mereka semuanya menjadi murtad dan tinggal beberapa orang saja yang bisa dihitung dengan jari. Al-Qulaini, lengkapnya Muhammad bin Ya'qub Al-Qulaini, di dalam kitabnya Al-Kafi mengatakan, kana nas ahla ridda ba'da wafatin Nabi illa thalatha, Al-Miqdad bin Al-Aswad wa Abu Dzar Al-Ghifari wa Salman Al-Farisi. Para sahabat ini setelah Rasulullah SAW wafat, mereka semuanya menjadi murtad. Tinggal 3 orang, Miqdad bin Al-Aswad wa Abu Dzar Al-Ghifari wa Salman Al-Farisi. Dalam kitab yang lain mengatakan, kita bahas satu lagi, Muhammad bin Yasir, lainnya murtad. Abu Bakar murtad benar, Wahagata Umar bin Utsman dan lain-lainnya. Ini keyakinan Syiah yang tertera di dalam kitab-kitab rujukan Syiah, sehingga dia bukan Syiah kalau dia tidak yakin seperti ini. Oh ya Habib, saya ini Syiah, tapi saya tidak mencaci maki sahabat. Saudara bukan Syiah, saudara Sunni. Karena ulama mereka mengatakan apa? Nahnu natagarrab ilallah bi bughdhi ashab Muhammad wa bisabbihim wa bila'nihim wa bibughdhi man ahabbahum. Kami ini, kata ulama Syiah, mendekatkan diri kepada Allah dengan membenci, memusuhi ashab Rasulullah SAW dan melaknat mereka, serta melaknat orang-orang yang mencintai para sahabat. Kita ini juga dilaknat orang-orang Syiah. Ini tadi berarti apa? Ajaran Syiah ini membuktikan kalau begitu Rasulullah ini gagal.